Sementara itu, Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Ia juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu. Ya, bidang sosiologi kah? Ya, bidang hukum kah? Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam artinya begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu. Bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rismon Hasiolan, Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Rocky, akan ada 2 saksi lain yang akan dihadirkan terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience, ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo serta pengacaranya Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pemirsa, pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo serta pengacaranya dilakukan pada Minggu 25 Januari 2026. Polisi menerima 2 laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu, yakni Roy Suryo, Rizmon Hasiholaan Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun kemudian penyidikan terhadap Egy dan juga Damai dihentikan atau SP3 setelah kedua belah pihak sepakat menempuh restoratif justice. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polisi menyebut Reza Arab Oktavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lafah, kekasihnya, meninggal di apartemen. Lantaran masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lafah di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lafah Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lafah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lafah. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur.